Salah satu faktor yang bisa mempercepat ataupun memperlambat ya proses pencairan tunjangan profesi guru itu ada di poin ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan ini, maka otomatis ya akan sulit atau mungkin lambat dicairkan tunjangan profesi gurunya. Oke Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada informasi menarik yang akan saya share kepada Bapak Ibu Guru, di mana ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan waktu itu terkait dengan percepatan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga dan keempat. Nah, apakah dengan pergantian Menteri Keuangan reshuffle ya kemarin, apakah ini bisa berpengaruh terhadap pencairan tunjangan sertifikasi guru khususnya untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat? Nah, itu kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sebelumnya itu bisa tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi guru untuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu Guru bisa menyaksikannya untuk video ini secara lengkap biar nanti informasinya tidak sepotong-potong Bapak Ibu mendapatkan, tapi secara full gitu ya. Yang pertama dulu bahwa Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani menyampaikan terkait dengan percepatan pencairan tunjangan sertifikasi guru khususnya untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat di tahun ini, di mana pencairan tunjangan sertifikasi guru ini akan lebih cepat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, penyebab utama pencairan ini adalah karena validasi rekening guru yang sudah dilakukan di semester 1 khususnya untuk triwulan 1 dan triwulan kedua. Nah, tetapi masih beberapa guru itu bertanya bahwa kenapa untuk yang triwulan 1 saya dan triwulan keduanya itu belum cair hingga saat ini. Nah, itu yang teman-teman guru itu menunggu respon sebenarnya dari Info GTK dan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau kita merujuk bahwa rekening guru itu sudah dilakukan validasi sejak semester 1, artinya rekening yang sudah divalidasi itu tidak akan divalidasi ulang. Nah, rekening yang digunakan pada pencairan triwulan 1 maupun triwulan kedua secara otomatis itu akan dipakai juga untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat. Terkecuali Bapak Ibu Guru itu melakukan update nomor rekening ya untuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat, karena beberapa waktu yang lalu itu ada informasi terkait dengan Bapak Ibu Guru itu diperbolehkan untuk mengupdate info rekening ya, kalau misalnya nomor rekeningnya mau dirubah. Nah, dengan demikian penyaluran tunjangan ini bisa dilakukan lebih cepat, tepat waktu, dan tepat jumlahnya. Nah, semoga semuanya itu bisa terrealisasikan, tertransfer seluruhnya ya, tidak ada lagi adanya keterlambatan atau bahkan belum ditransfer, terutama pada kasus-kasus yang triwulan 1 maupun triwulan kedua yang hingga detik ini itu belum juga tercairkan. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan regulasi Juknis ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, isu terkait dengan percepatan pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiga dan triwulan keempat itu karena didasarkan pada dua regulasi ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan regulasi baru terkait dengan Juknis tunjangan profesi guru, yaitu Permendikbud Dasar dan Menengah nomor 4 tahun 2025 yang menggantikan Permendikbud nomor 45 tahun 2023. Nah, apa sebenarnya perbedaan penting antara regulasi lama dan regulasi baru di sini? Kita bisa melihat dari aspek ya. Aspek misalnya jadwal pencairan triwulan ketiga untuk yang aturan lama Permendikbud nomor 45 tahun 2023 itu mulai dicairkan pada bulan Oktober. Nah, sedangkan untuk yang Permendikbud nomor 4 tahun 2025 itu dimajukan menjadi bulan September. Jadi di bulan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu kira-kira pencairannya itu apakah di minggu ketiga atau minggu keempat di bulan September ini.
Nah, tujuannya itu adalah kalau kita melihat pada Permendikbud nomor 45 tahun 2023 itu penyalurannya sesuai dengan siklus yang lama. Nah, sedangkan untuk Permendikbud 4 tahun 2025 atau yang terbaru itu tujuannya untuk percepatan kesejahteraan guru. Nah, dengan demikian, regulasi baru ini pencairan memang dipercepat secara resmi ya, jadi maju 1 bulan. Nah, cuman kalau kita berkaca kepada pencairan triwulan 1 dan triwulan kedua, itu biasanya terjadi di menjelang akhir bulan ya, selalu menjelang di akhir bulan, bukan di awal-awal bulan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sampai saat ini itu belum dapat yang triwulan ketiga, karena memang itu sepertinya minggu ketiga atau minggu keempat ya akan mulai dicairkan. Tetapi yang sudah cair itu adalah tambahan ya, tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13, meskipun itu belum merata di semua daerah. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa tidak semua daerah itu mencairkan tunjangan tambahan TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13. Itu tergantung dari masing-masing daerah mengajukan data ke pusat atau tidak, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kenapa kok di daerah ini belum cair, nah itu Bapak Ibu bisa bertanya kepada diri sendiri bahwa apakah sebelumnya pernah mencairkan tambahan TPG 100% atau tidak ya. Kalau tidak pernah sebelumnya, ya pasti tidak akan dapat juga, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah faktor penentu cepat atau lambatnya pencairan tunjangan profesi guru. Nah, ini Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa salah satu faktor yang bisa mempercepat ataupun memperlambat ya proses pencairan tunjangan profesi guru itu ada di poin ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan ini, maka otomatis ya akan sulit atau mungkin lambat dicairkan tunjangan profesi gurunya. Meskipun ya ada percepatan dari pemerintah, pencairan tunjangan itu tetap sangat bergantung pada SKTP atau surat keputusan tunjangan profesi ya. Nah, jika SKTP-nya terbit lebih cepat, maka tunjangan juga akan lebih cair lebih cepat. Nah, logikanya semacam itu ya. Tetapi kenyataan di lapangan, kalau saya lihat komentar dari teman-teman guru itu, SKTP-nya sudah terbit, ya, tetapi tunjangan profesi triwulan 1 dan triwulan keduanya itu belum dicairkan. Semacam itu. Nah, oleh karena itu, ini perlu adanya ketegasan dari pemerintah apa yang menyebabkan meskipun SKTP-nya teman-teman itu sudah terbit tapi tunjangan profesi gurunya tidak dicairkan. Itu yang triwulan 1 maupun yang triwulan kedua ya, terutama teman-teman yang belum cair. Nah, syarat penerbitan SKTP itu Bapak Ibu ada 3 syarat. Yang pertama itu guru wajib memenuhi 24 jam tatap muka. Nah, itu ya. Kemudian jam mengajar harus linear dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, data guru di Info GTK dan Dapodik atau data detik itu harus valid ya, termasuk di dalamnya harus ada guru wali ya, Bapak Ibu harus menjadi guru wali. Nah, resiko jika tidak valid, maka jika jam mengajar kurang dari 24 jam atau tidak linear, maka SKTP tidak akan terbit sekalipun Bapak Ibu guru itu sudah tersertifikasi. Nah, jika SKTP tidak terbit, maka tunjangan sertifikasi juga tidak akan dicairkan, seperti itu. Lalu seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh guru biar untuk proses validasi ini? Ini banyak ya yang sudah berkomentar bahwa validasinya sudah sesuai ya. Mereka sudah valid tapi SKTP-nya belum terbit. Nah, karena memang belum diterbitkan Bapak Ibu guru. Nah, guru itu dihimbau untuk mengecek data lebih awal agar tidak terjadi kendala saat penarikan info GTK ya. Jadi kalau yang sudah valid ya alhamdulillah ya, yang belum ini yang harus segera diselesaikan. Caranya seperti apa? Jadi buka situs PTK, Dapodik atau Datadik ya. Kemudian masuk menggunakan akun info GTK masing-masing ya, menggunakan username dan password. Nah, cek data pribadi di bagian biodata. Nah, periksa bagian bahan beban ajar ya. Pastikan bahwa jumlah tatap muka mencapai 24 jam pelajaran, kemudian mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik, dalam hal ini adalah harus linear, kemudian menjadi guru wali. Nah, periksa juga tugas tambahan, misalnya wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, tim pengembang kurikulum dan lain sebagainya. Nah, tugas guru wali itu
tetap dihitung meskipun beban ajar sudah terpenuhi Bapak Ibu. Jadi meskipun sudah, katakanlah Bapak Ibu sudah memenuhi 24 jam, nah tugas sebagai guru wali karena dianggap sebagai tugas pokok, maka tetap dihitung Bapak Ibu. Nah, jika ada kesalahan data, misalnya mata pelajaran tidak sesuai atau jam tidak terbaca, maka segera koordinasikan dengan operator sekolah untuk perbaikan di Dapodik ya. Nah, hingga saat ini masih ada beberapa guru juga yang belum valid ya, seperti itu. Nah, rekomendasinya yang bisa Bapak Ibu lakukan itu adalah cek data sebelum penarikan info GTK agar statusnya valid ya. Dalam hal ini dia berwarna hijau dan bisa dipastikan semuanya itu sudah benar. Nah, pastikan beban ajar minimal 24 jam itu sesuai dengan bidang sertifikasi pendidiknya. Nah, koordinasi dengan operator sekolah jika ada data yang keliru agar bisa segera diperbaiki. Nah, jangan menunggu saat penarikan data baru baru Bapak Ibu memperbaikinya, karena akan memperlambat proses penerbitan SKTP-nya. Selanjutnya itu adalah yang perlu saya simpulkan bahwa pencairan tunjangan triwulan ketiga ini dibajukan menjadi di bulan September. Kalau yang sebelumnya di aturan lama itu di bulan Oktober. Nah, validasi rekening itu tidak diulang. Nah, prosesnya itu biar lebih cepat gitu ya. Untuk regulasi baru, dalam hal ini adalah Permendikbud nomor 4 tahun 2025 itu mempercepat jadwal pencairan. Nah, cepat lambatnya pencairan itu tergantung dari validasi data sehingga bisa mempercepat proses penerbitan SKTP. Dan kemudian guru itu wajib pastikan data valid dan 24 jam tatap muka itu, jam pelajaran itu terpenuhi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.